teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe ya, di like kalau kalian suka, dan kalian bisa komen di bawah, dan kemudian follow juga dong akun Instagram aku Betty Maser, oke? Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian ya, seperti apa sih celana dalam yang bagus digunakan untuk sehari-hari. So, simak terus informasinya. Teman-teman, memilih pakaian dalam itu harus dengan teliti gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, jangan asal kemakan fashion atau kemakan trendy gitu. Jadi kayak asal-asalan. Karena banyak ya celana dalam itu yang berbahan dasar yang kayak tidak nyaman untuk digunakan sehari-hari gitu. Fungsinya itu kayak semodel cuman estetika doang gitu, juga dianjurkan buat dipakai sehari-hari. So, jadi yang bagus itu seperti apa? Oke, yang pertama itu adalah bahan katun ya. Kita tahu katun itu sangat direkomendasikan untuk pakaian sehari-hari karena selain bahannya itu nyaman, adem, halus, lembut, bahan ini merupakan bahan yang sangat amat direkomendasikan ya karena selakangan itu kan identiknya tuh kayak sensitif banget. Udah gitu juga kadang apa sih namanya kalau berkeringat itu tuh kayak nggak nyaman gitu ya. Katun di sini tuh kan merupakan bahan yang mempunyai tekstur yang lembut, terus halus dan nyaman digunakan sehari-hari. Terus juga mempermudah sirkulasi udara gitu. Jadi kayak gampang nyerap keringat ya, dan menjadikan organ kewanitaan itu nggak lembab ya. Jadi nyaman banget deh pokoknya. Dan juga untuk bahan katun itu kan kayak meminimalisir banget alergi dan kurang nyaman, perasaan kurang nyaman. So, kalian bisa coba. Dan untuk bahan yang kedua itu adalah bahan satin. Nih, kalau kalian itu pecinta satin, satin itu kan kayak adem ya, dan juga kayak licin-licin adem. Pokoknya nyaman ya, memberikan rasa nyaman ketika dipakai, apalagi terlebih malam hari gitu ya. Nah, tapi ketika kalian ingin membeli ataupun memiliki pakaian dalam dengan bahan satin itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan beli yang ukurannya itu press banget. Jadi harus jangan kekecilan lah ya. Jadi jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Sesuaikan aja dengan ukuran yang semestinya. Karena itu kalau misalnya kekecilan itu nggak baik buat organ kewanitaan. Oke? Pokoknya intinya untuk bahan satin ini memberi kenyamanan pada organ kewanitaan. Ya, karena dengan bahan yang seperti itu, dengan bahan yang halus, licin, adem ya, memberikan rasa kenyamanan pada daerah kewanitaan kita. So, lanjut ke bahan yang ketiga, yaitu berbahan dasar wool. Ya, kalian itu pernah tahu nggak sih kalau misalnya di celana dalam itu ada yang kayak perintilan-perintilan sumbu-sumbu kapas gitu? Kok sumbu kapas sih? Pokoknya yang kayak ada kapas-kapasnya gitulah ya. Ya, nah itu berfungsi baik ternyata teman-teman ya. Itu berfungsi sebagai antibakteri. Jadi untuk celana dalam berbahan dasar wool itu sangat nyaman dipakai ya, karena dia ringan, halus, lembut. Nah, jadi kenapa celana dalam berbahan dasar wool ini sangat dianjurkan ya, sangat direkomendasikan untuk aktivitas sehari-hari. Karena selain bahan dasarnya itu adalah wool yang bersifat halus, ringan, lembut, dan juga sebagai antibakteri loh ya. Dan teksturnya yang ringan. Jadi kayak seolah-olah kayak apa sih namanya, kayak pernah kan ya kalau misalnya pakai celana dalam tuh kayak yang terlalu tebel atau gedebek atau yang kayak serasanya tuh kayak berat banget kan ada ya. Nah, kalau untuk celana dalam yang berbahan dasar wool ini kayak lebih ringan gitu dipakai. Untuk bahan dasar celana dalam yang keempat adalah berbahan dasar nilon. Ini bahan dasar nilon ini sangat direkomendasikan juga ya untuk aktivitas sehari-hari. Jadi selain nyaman juga dipakai, celana dalam berbahan dasar nilon itu cukup untuk menjaga kelembapan udara juga di area organ intim dan juga mampu menyerap keringat di area kewanitaan kita. So, silahkan dicoba ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku ya, Betty Maser, oke? Teman-teman, organ kewanitaan itu kan sangat penting untuk dijaga ya. Bisa buat area kewanitaan kita itu kayak
iritasi, dan juga alergi, dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang berdampak nggak baik lah ya di area sensitif kita. Karena itu aset loh buat kita ya. Jadi jangan sampai nggak dijaga. Jadi harus dijaga ya. Oleh karena itu kita perlu untuk memakai celana dalam yang bahannya itu tepat ya. Sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nih, beda halnya kalau misalnya kalian itu menggunakan celana dalam itu dalam waktu-waktu tertentu. Jadi enggak 24 jam full menggunakannya ya. Karena ya apa sih namanya? Beda ya. Kalau misalnya celana dalam itu digunakan hanya untuk estetika, hanya untuk keindahan gitu. Hanya untuk menampilkan keindahan, itu beda. Jadi kalau untuk celana dalam yang digunakan untuk sehari-hari ya itu sebaiknya yang terbuat dari 4 bahan di bawah ini. Oke, jadi jangan sampai aset masa depanmu sebagai perempuan itu enggak dirawat ya teman-teman. Karena siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang merawatnya. Aku pun dulunya juga milih celana dalam itu asal-asalan, yang penting pakai gitu kan. Jadi kadang setelah dipakai itu kayak nggak nyaman, iritasi, terus kayak gatal-gatal. Pernah nggak sih kalian kalau misalnya pakai celana dalam gitu, terus tiba-tiba kayak ngerasa gerah banget, terus kayak nggak nyaman. Nah, itu sebenarnya kalian tuh salah beli celana dalamnya. Pokoknya harus beli celana dalam yang sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Terlebih yang membuat kita nyaman untuk memakainya. Jangan mentingin mentang-mentang itu celana dalam bagus dan bikin seksi kelihatannya. Jadi ketika dipakai mau nyaman mau enggak yang penting seksi. Jangan seperti itu. Karena nanti bisa berdampak bahaya buat jangka panjangnya. Buat kedepannya itu nggak baik ya. Nanti bisa iritasi, alergi, dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya kalian makainya hanya beberapa saat tertentu, misalnya kayak mau tidur atau mau aktivitas bareng sama suami, nah silahkan ya. Yang penting kalau untuk sehari-hari harus memperhatikan bahan-bahan yang membuat kita nyaman, oke?